Kau rebut suamiku maka akan kunikahi bapakmu dan merebut semua hartanya. Di sebuah kota besar yang penuh gemerlap, hiduplah seorang wanita bernama Rahma. Ia adalah seorang istri yang sempurna di mata suaminya, Fahri, dan seorang ibu yang penyayang bagi putra kecil mereka, Raihan. Pernikahan Rahma dan Fahri sudah berjalan selama 5 tahun, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Rahma bukan hanya seorang istri yang baik, tetapi juga seorang wanita mandiri. Ia bekerja sebagai desainer interior yang cukup sukses, sementara Fahri adalah seorang pebisnis yang sedang merintis usaha di bidang properti. Meskipun kesibukan mereka cukup padat, mereka selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Di rumah tangga mereka, Rahma selalu berusaha menjadi istri yang pengertian. Ia tidak pernah menuntut lebih dari kemampuan Fahri, bahkan saat usaha suaminya mengalami pasang surut. Rahma selalu mendukung dan meyakinkan bahwa mereka bisa melewati semua rintangan bersama. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat sempurna, meski ada satu hal yang sering mengusik hati Rahma, mertua dan iparnya. Ibu Fahri, Bu Marina, adalah seorang wanita yang keras dan dominan. Sejak awal, Bu Marina tidak pernah benar-benar menyukai Rahma. Baginya, Rahma bukanlah menantu yang ideal karena berasal dari keluarga sederhana, berbeda dengan keluarga mereka yang memiliki latar belakang terpandang. Selain itu, adik Fahri, Melanie, seringkali bertindak seenaknya. Melanie adalah wanita yang manja, terbiasa hidup dalam kemewahan, dan kerap meminta uang kepada Fahri. Rahma tidak pernah ikut campur, tetapi ia tahu bahwa terkadang Fahri merasa terbebani dengan permintaan keluarganya. Meskipun begitu, Rahma berusaha bersabar. Ia percaya bahwa selama suaminya setia dan keluarga kecil mereka bahagia, semua rintangan pasti bisa dihadapi. Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Rahma menatap suaminya, Fahri, yang tengah bercanda dengan Raihan di ruang keluarga. Senyum mereka berdua selalu menjadi pemandangan favoritnya setelah seharian lelah bekerja. Rumah tangga yang ia jalani selama 5 tahun ini tidak selalu sempurna, tapi ia percaya bahwa pernikahannya cukup kuat untuk bertahan dari berbagai cobaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang sering mengusik hatinya: mertua dan iparnya. Sejak awal menikah, Rahma sudah tahu bahwa Bu Marina tidak pernah benar-benar menerimanya sebagai menantu. Perempuan itu selalu memandangnya sebelah mata karena Rahma berasal dari keluarga sederhana. Meski begitu, Rahma tetap menghormatinya dan berusaha menjadi menantu yang baik. Di sisi lain, ada Melanie, adik perempuan Fahri yang selalu merasa dirinya lebih berhak atas segala perhatian dan uang dari kakaknya. Melanie sudah menikah, tapi tetap saja ia sering meminta bantuan finansial dari Fahri, seolah suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Setiap kali Rahma mencoba menasihati suaminya untuk tidak terlalu menuruti permintaan Melanie, Fahri hanya tersenyum dan berkata, "Dia adikku, Rahma. Aku harus membantunya." Rahma sering mengalah. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu menuntut dan menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Selama ini, ia percaya bahwa Fahri adalah lelaki yang bertanggung jawab, dan ia selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa rumah tangga mereka akan baik-baik saja. Sampai suatu hari, segalanya mulai berubah. Fahri mulai sering pulang larut malam. Awalnya, Rahma tidak terlalu curiga. Ia tahu usaha suaminya sedang berkembang, dan mungkin ada banyak hal yang harus diurus. Namun, kebiasaan itu semakin menjadi-jadi. Fahri mulai mengabaikan telepon dan pesan dari Rahma, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jika ditanya, ia selalu memiliki alasan. Ada meeting dengan klien, ada proyek yang harus diselesaikan, atau ada pekerjaan mendadak yang tidak bisa ditunda. Rahma mencoba percaya. Tapi ketika suatu malam Fahri pulang dalam keadaan mabuk, Rahma merasakan sesuatu yang tidak beres. "Fahri, kamu kenapa?" tanyanya cemas sambil membantu suaminya masuk ke kamar.
Fahri hanya mengusap wajahnya dan bergumam tidak jelas. Rahma bisa mencium bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya. Sesuatu yang tidak biasa karena selama ini Fahri bukan peminum. Esok paginya, saat Rahma mencoba membahas kejadian semalam, Fahri hanya tertawa kecil. Cuma perayaan kecil sama klien. Rahma, tidak perlu dilebih-lebihkan. Rahma ingin mempercayainya, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari demi hari berlalu, dan Rahma mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Fahri semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia semakin jarang makan bersama di rumah, dan bahkan semakin jarang menyentuh Rahma seperti dulu. Puncaknya, suatu hari Rahma menerima telepon dari seorang temannya yang bekerja di sebuah restoran mewah di pusat kota. "Rahma, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak, tapi aku rasa kamu harus tahu. Aku baru saja melihat Fahri makan malam dengan seorang wanita. Mereka terlihat sangat akrab." Jantung Rahma seketika berdetak kencang. Tangannya gemetar saat ia menggenggam ponselnya. "Siapa wanita itu?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku tidak yakin, tapi dia masih muda, cantik. Dan yang lebih mengejutkan, dia adalah Melanie." Rahma terdiam. "Melanie? Apa maksudnya?" "Tunggu, maksudmu dia bersama adiknya?" "Bukan, Rahma. Dia bersama seorang wanita yang bernama Melanie. Aku tidak tahu siapa dia, tapi yang jelas, dia bukan adik iparmu." Rahma merasakan tubuhnya melemas. Ia mengerti sekarang. Melanie bukan hanya sekadar nama adik iparnya. Itu adalah nama wanita lain. Wanita yang telah merebut suaminya. Malam itu, Rahma menunggu Fahri pulang dengan hati yang penuh luka. Ia ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut suaminya. Namun, yang datang bukan hanya Fahri, melainkan juga Bu Marina dan Melanie, iparnya. "Rahma, kita perlu bicara." Suara Bu Marina terdengar tegas dan dingin. Rahma menatap mereka dengan penuh tanda tanya. Namun, detik berikutnya, kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya benar-benar menghancurkan dunianya. "Fahri ingin menceraikanmu." Rahma terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Kenapa?" Suaranya terdengar lirih, hampir tidak bisa keluar. Fahri menundukkan kepalanya, sementara Bu Marina dengan santai menjawab, "Karena ada wanita lain yang lebih pantas untuknya." Rahma menatap suaminya dengan air mata yang mulai menggenang. Ia menunggu penjelasan dari lelaki yang telah ia cintai selama ini, tapi Fahri hanya diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada permintaan maaf. Melanie, adik iparnya, tersenyum sinis. "Kakak, kamu terlalu bodoh kalau tidak menyadarinya sejak awal. Kak Fahri berhak mendapatkan yang lebih baik daripada kamu." Rahma merasakan tubuhnya menggigil. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis, tapi rasa sakit di hatinya terlalu besar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rahma berkata dengan suara bergetar, "Baik, kalau itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghalangi." Ia menatap Fahri untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berbalik dan berjalan ke kamarnya. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya. Namun, saat fajar menyingsing, Rahma sudah membuat keputusan. Jika wanita itu sudah merebut suaminya, maka ia akan merebut sesuatu yang lebih berharga darinya. Ia akan menikahi ayah wanita itu. Dan ia akan memastikan bahwa semua yang mereka miliki akan menjadi miliknya. Seminggu setelah perceraian itu, Rahma masih merasa dunianya runtuh. Rumah yang dulu penuh dengan cinta kini terasa kosong. Setiap sudut mengingatkannya pada kenangan bersama Fahri. Namun kini semua itu hanya menjadi luka yang menganga. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi pelukan hangat, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada lagi kehadiran Fahri di sampingnya. Rahma berusaha tegar, terutama untuk Raihan.
Anak kecil itu tidak mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa ayahnya sudah tidak tinggal bersama mereka lagi. Setiap malam Raihan bertanya, "Ibu, kapan ayah pulang?" Dan setiap malam juga Rahma harus menahan air mata sambil menjawab, "Ayah sibuk, nak." Namun, kesedihan itu perlahan berubah menjadi amarah. Rahma mulai membuka matanya dan menyadari satu hal. Ia telah diperlakukan dengan begitu kejam. Fahri bukan hanya mengkhianatinya, tapi juga membuangnya seolah ia tidak pernah berarti. Yang lebih menyakitkan, ia tahu siapa wanita itu. Seorang perempuan muda bernama Melanie, yang tidak lain adalah sahabat baik adik iparnya sendiri. Rahma tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ia harus bangkit. Hari demi hari ia mulai merancang sesuatu dalam pikirannya. Ia tidak akan menangis dan meratap selamanya. Jika mereka telah merebut kebahagiaannya, maka ia akan merebut sesuatu yang lebih besar. Rahma mulai mencari tahu tentang keluarga Melanie. Ia menemukan satu informasi yang menarik. Ayah perempuan itu adalah seorang pengusaha kaya raya bernama Pramana Wijaya. Lelaki itu dikenal sebagai sosok yang berwibawa, tegas, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu ia lebih fokus pada pekerjaannya. Sebuah ide gila mulai tumbuh dalam pikiran Rahma. Jika Melanie telah merebut suaminya, maka ia akan merebut ayah Melanie. Bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat dari mereka. Rahma mulai menjalankan rencananya. Ia mencari cara untuk mendekati Pramana. Salah satu kesempatan datang ketika ia mengetahui bahwa perusahaan tempatnya bekerja memiliki proyek yang bekerja sama dengan perusahaan Pramana. Rahma mulai aktif menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis, berusaha menarik perhatian lelaki itu dengan caranya sendiri. Dan ternyata, tidak sulit untuk mendapatkan perhatian seorang Pramana Wijaya. Lelaki itu tertarik pada kecerdasan dan kepribadian Rahma yang tenang namun berkarakter. Ia sering mengajak Rahma berdiskusi tentang bisnis, dan dari sanalah hubungan mereka semakin dekat. Awalnya hanya sebatas rekan kerja, namun lama-kelamaan, Pramana mulai menunjukkan perhatian lebih. Rahma memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ia tahu bahwa Pramana menyukainya, dan ia memainkan peranannya dengan sempurna. Senyum yang hangat, sikap yang penuh perhatian, dan keanggunan yang ia miliki membuat lelaki itu semakin tertarik. Sampai akhirnya, setelah beberapa bulan, Pramana mengutarakan niatnya. "Rahma, aku tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, tapi aku ingin menikah denganmu." Rahma tersenyum dalam hati. Inilah yang ia tunggu. Dengan penuh kelembutan, ia berpura-pura ragu, namun pada akhirnya, ia menerima lamaran itu. Berita pernikahan mereka langsung menjadi kejutan besar. Keluarga Melanie terkejut bukan main. Bagaimana bisa mantan istri Fahri tiba-tiba menjadi istri ayahnya? Bu Marina marah besar, dan Melanie hampir tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun yang paling terpukul adalah Fahri. Lelaki yang pernah mencampakannya kini hanya bisa menyaksikan bagaimana mantan istrinya menjadi nyonya besar di keluarganya sendiri. Saat hari pernikahan tiba, Rahma tampil begitu anggun dalam balutan gaun putih. Ia berdiri di samping Pramana dengan penuh percaya diri, sementara di sudut ruangan, Melanie hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Rahma mendekatinya dengan senyum sinis dan berbisik pelan, "Kau merebut suamiku. Sekarang aku menjadi ibumu." Melanie menggigit bibirnya, menahan amarah dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, Rahma menikmati setiap detik kemenangan ini. Namun, ini baru permulaan. Rahma tidak hanya ingin balas dendam. Ia ingin menguasai segalanya. Setelah resmi menjadi istri Pramana Wijaya, Rahma mulai memainkan perannya dengan sempurna. Ia tidak hanya menjadi seorang istri yang lembut dan penuh perhatian, tetapi juga seorang wanita yang cerdas dan berwibawa di lingkungan bisnis. Dengan cepat,
ia masuk ke dalam lingkaran kekuasaan suaminya dan mulai memahami seluk-beluk bisnis yang dikelola keluarga Wijaya. Pramana semakin jatuh hati padanya. Setiap hari, ia memanjakan Rahma dengan berbagai kemewahan, mulai dari perhiasan mahal, kendaraan mewah, hingga sebuah rumah megah di kawasan elit yang kini menjadi tempat tinggal Rahma dan Raihan. Pramana bahkan mulai menyerahkan beberapa proyek penting kepada Rahma, mempercayakan sebagian besar urusan bisnis kepadanya. Di sisi lain, Melani tidak bisa menerima kenyataan ini. Sejak pernikahan Rahma dengan ayahnya, hidupnya terasa seperti neraka. Statusnya sebagai anak kesayangan perlahan-lahan tergeser. Setiap kali ia ingin meminta sesuatu kepada ayahnya, jawabannya selalu sama. Tanyakan pada Rahma, dia lebih tahu bagaimana mengatur keuangan keluarga. Melani semakin frustrasi. Wanita yang dulu ia hina dan anggap tidak berharga kini berdiri di puncak kekuasaan keluarganya. Ia mulai mencari cara untuk menyingkirkan Rahma, namun setiap rencana yang ia buat selalu berakhir dengan kegagalan. Bu Marina pun tidak kalah geram. Ia tidak pernah menyangka bahwa menantu yang dulu ia usir kini kembali dengan status yang lebih tinggi. Setiap kali ia datang ke rumah Pramana, ia harus berhadapan dengan Rahma yang kini menjadi nyonya besar. Yang lebih menyakitkan lagi, Pramana selalu membela istrinya setiap kali Bu Marina mencoba mencari-cari kesalahan. Sementara itu, Fahri hanya bisa menatap semua yang terjadi dengan penuh penyesalan. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia campakkan bisa bangkit dengan begitu luar biasa. Setiap kali ia melihat Rahma, ada perasaan aneh yang menyelimutinya, perasaan yang dulu tidak pernah ia sadari. Suatu hari, Fahri mendatangi rumah mewah itu. Ia menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh kebingungan. Tidak lama kemudian, Rahma muncul dengan gaun anggun berwarna marun, senyum tipis terukir di wajahnya. "Ada apa kau datang ke sini?" tanyanya dengan suara tenang. Fahri menatapnya lama, seolah mencari sisa-sisa Rahma yang dulu ia kenal. Namun, wanita di hadapannya kini bukan lagi istri yang dulu selalu mengalah. Rahma kini adalah istri dari ayah mertuanya. Seseorang yang memiliki kuasa atas apapun yang dulu menjadi miliknya. "Aku hanya ingin bicara," jawab Fahri pelan. Rahma tertawa kecil. "Lalu, kau ingin membahas apa? Pernikahan barumu? Atau ingin memberitahuku bahwa kau akhirnya sadar telah membuat kesalahan besar?" Fahri terdiam. Dalam hatinya, ia memang ingin mengatakan itu. Sejak kehilangan Rahma, hidupnya tidak pernah lagi sama. Pernikahannya dengan Melani tidak seindah yang ia bayangkan. Wanita itu ternyata tidak seperti Rahma yang penuh pengertian dan setia. Hubungan mereka dipenuhi dengan pertengkaran dan kebohongan. "Aku menyesal, Rahma," ucap Fahri akhirnya. "Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Aku telah membuat keputusan yang salah." Rahma menatapnya tanpa ekspresi. "Sayangnya, aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Kau yang memilih jalan ini, Fahri. Sekarang, kau harus menanggung akibatnya." Fahri menundukkan kepala. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Rahma telah melangkah terlalu jauh, dan ia hanya bisa menyesali semuanya. Dari kejauhan, Melani memperhatikan pertemuan itu dengan wajah penuh kebencian. Ia tidak akan membiarkan Rahma terus berkuasa di keluarganya. Ia harus menemukan cara untuk menjatuhkannya. Namun, yang tidak disadari oleh Melani adalah bahwa Rahma sudah mempersiapkan segalanya. Ia tidak akan lengah. Ia akan memastikan bahwa mereka yang telah menghancurkan hidupnya akan merasakan penderitaan yang lebih besar. Dan ini baru permulaan. Melani tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setiap hari ia melihat Rahma semakin menguasai keluarganya, dan ia merasa tidak berdaya. Dulu, ia begitu percaya diri bahwa Fahri akan selalu memilihnya. Namun kenyataannya, hidupnya bersama Fahri tidak seindah yang ia bayangkan. Hubungan mereka penuh dengan pertengkaran,
dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Rahma telah mengambil sesuatu yang jauh lebih besar darinya, kendali atas keluarganya. Melanie tidak ingin tinggal diam. Ia mulai mendekati ayahnya, mencoba mencari celah untuk membuat Rahma jatuh. Namun semakin ia berusaha, semakin ia menyadari bahwa ayahnya kini jauh lebih percaya kepada Rahma dibandingkan padanya. Semua keputusan besar di keluarga dan bisnis kini melewati tangan Rahma. Jika dulu ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan hanya dengan meminta kepada ayahnya, kini semuanya harus melalui Rahma terlebih dahulu. Suatu malam, Melanie memutuskan untuk menghadapi Rahma secara langsung. Ia masuk ke ruang kerja wanita itu dengan langkah penuh emosi, sementara Rahma tetap duduk tenang di belakang meja, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Rahma?" Suara Melanie bergetar menahan amarah. Rahma menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah kau rebut dariku," jawabnya santai. "Kau sudah menikahi ayahku. Kau sudah mengambil semuanya dariku. Apa itu belum cukup?" Rahma bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati Melanie. "Belum?" ucapnya dengan suara pelan namun tajam. "Kau merebut suamiku tanpa rasa bersalah. Lalu kau berpikir aku akan membiarkanmu hidup bahagia? Tidak, Melanie. Aku akan memastikan kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti aku dulu." Melanie menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayapi dirinya. Ia ingin membalas kata-kata Rahma, ingin membuktikan bahwa ia tidak akan kalah, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sedang menghadapi seseorang yang sudah memegang kendali penuh atas hidupnya. Sementara itu, Fahri mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia kehilangan pekerjaannya setelah Pramana tidak lagi mempercayainya dalam urusan bisnis. Hubungannya dengan Melanie semakin buruk, dan ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Suatu hari, dalam keputusasaan, Fahri menemui Pramana. Ia berlutut di hadapan ayah mertuanya, meminta kesempatan untuk kembali bekerja dan membuktikan dirinya. Namun, Pramana hanya menatapnya dengan dingin. "Kesempatan sudah kau buang sendiri, Fahri," ucapnya tegas. "Aku tidak membutuhkan seseorang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai keluarganya." Fahri terdiam. Rahma yang berdiri di sisi Pramana hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dulu, ia adalah wanita yang selalu mengalah, yang selalu memohon kepadanya agar tetap bersamanya. Tapi sekarang, wanita itu telah berubah. Ia telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Saat Fahri dan Melanie akhirnya benar-benar kehilangan segalanya, harta, kekuasaan, bahkan cinta dari keluarga mereka, Rahma hanya tersenyum puas. Ia tidak hanya mengambil suami dari wanita yang menghancurkan rumah tangganya, tetapi juga mengambil kendali atas seluruh hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Rahma merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Setelah kehilangan segalanya, kehidupan Melanie dan Fahri berubah drastis. Rumah mewah yang dulu mereka tempati sudah bukan milik mereka lagi. Tanpa dukungan finansial dari Pramana, mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hari-hari mereka penuh dengan pertengkaran. Fahri yang dulunya selalu merasa sebagai pria yang berkuasa kini harus menerima kenyataan bahwa ia bukan siapa-siapa lagi. Ia kehilangan pekerjaannya setelah Pramana memutuskan semua hubungan bisnis dengannya. Tawaran pekerjaan yang datang pun tidak sebanding dengan gaya hidup yang dulu ia jalani. Sementara itu, Melanie semakin frustrasi. Ia yang dulu hidup dalam kemewahan kini harus berjuang untuk sekadar bertahan. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Melanie membanting piring di meja makan, matanya penuh dengan kemarahan. "Semua ini salahmu, Fahri. Kalau saja kau tidak menceraikan Rahma, kita tidak akan hidup seperti ini." Fahri menatapnya dengan dingin.
Dan siapa yang memaksaku menikah denganmu? Siapa yang menghancurkan rumah tanggaku dulu? Jangan pura-pura lupa, Melanie. Melanie tertawa sinis. Jadi sekarang kau menyalahkanku? Aku yang salah? Padahal kau sendiri yang memilih untuk meninggalkan Rahma demi aku. Fahri menghela napas panjang. Dan itu adalah kesalahan terbesarku, katanya lirih. Ucapan itu membuat dada Melanie terasa sesak. Ia menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kau masih mencintainya? Fahri tidak menjawab. Tapi dari tatapan matanya, Melanie tahu jawabannya. Ia tidak pernah benar-benar memenangkan hati Fahri. Yang ia lakukan selama ini hanyalah merebutnya dengan cara licik. Hari-hari berlalu, kehidupan mereka semakin sulit. Melanie mencoba kembali ke dunia bisnis, tapi semua pintu tertutup untuknya. Rahma sudah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan membantunya. Sementara itu, Fahri yang terpuruk akhirnya mencoba bekerja serabutan, dari menjadi sopir hingga buruh kasar. Hidupnya benar-benar berbalik 180 derajat. Pada akhirnya, tekanan itu terlalu besar bagi Melanie. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Fahri. Aku menyesal pernah bertemu denganmu, katanya dingin sebelum meninggalkan rumah dengan koper kecil di tangannya. Fahri hanya bisa menatap kepergiannya tanpa daya. Ia sadar, kini ia benar-benar sendirian. Semua yang pernah ia miliki telah hilang. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang dulu ia abaikan kini berdiri di puncak kekuasaan, sementara ia terpuruk di dasar kehidupan. Sementara itu, di sisi lain kota, Rahma duduk di ruang kerja mewahnya, membaca laporan terbaru tentang jatuhnya bisnis Melanie dan kehidupan Fahri yang kini penuh penderitaan. Ia tersenyum puas. Dendamnya telah terbalas. Namun, apakah ini akhir dari segalanya? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang masih menanti di masa depan? Pramana Wijaya, pria yang dulu begitu berkuasa, kini mulai merasakan usianya yang kian menua. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, langkahnya melemah, dan penyakit mulai menyerang tubuhnya. Dokter sudah memperingatkan agar ia beristirahat lebih banyak. Namun Pramana tetap bersikeras mengurus bisnisnya. Hanya satu orang yang masih setia di sisinya dan mengurus segala keperluannya, Rahma. Setiap hari, Rahma memastikan Pramana mendapat perawatan terbaik. Ia mendampinginya dalam setiap pemeriksaan medis, mengawasi pola makannya, bahkan menyiapkan segala kebutuhan pribadinya. Di hadapan publik, ia dikenal sebagai istri yang setia dan penuh perhatian. Seorang wanita yang benar-benar peduli pada suaminya. Tapi di balik itu semua, Rahma tahu bahwa kesehatannya adalah kunci terakhir dalam permainan ini. Sementara itu, kabar tentang kondisi Pramana sampai ke telinga Melanie. Awalnya, ia ragu untuk datang, mengingat bagaimana ayahnya telah mencampakkannya dan lebih memilih Rahma. Tapi sekeras apapun ia membenci keadaan, Pramana tetaplah ayahnya. Dengan hati yang diliputi kebencian dan kerinduan, ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah yang dulu pernah menjadi miliknya. Saat tiba di rumah megah itu, Melanie disambut dengan tatapan sinis dari para pelayan. Ia tahu bahwa dirinya bukan lagi bagian dari keluarga ini. Namun yang membuatnya semakin sakit hati adalah ketika ia melihat Rahma berdiri di ambang pintu, tampak begitu berwibawa dan penuh kemenangan. Kau datang juga akhirnya, ucap Rahma dengan senyum tipis. Melanie menatapnya tajam. Aku ingin menemui ayah. Rahma menyilangkan tangan di dadanya. Untuk apa? Kau pikir setelah semua yang terjadi, dia masih ingin melihatmu? Melanie terdiam. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga, ia adalah anak kandung Pramana. Tapi hatinya terlalu terluka untuk membalas ucapan Rahma. Rahma melirik jam tangannya, lalu menghela napas pelan. Baiklah, aku akan memberimu waktu 5 menit.
Tapi jangan harap ini akan mengubah apapun. Melanie melangkah masuk ke dalam kamar ayahnya. Pramana berbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Ia menatap putrinya dengan mata yang sulit ditebak, antara kerinduan dan ketidakpercayaan. "Ayah." Suara Melanie bergetar. Pramana tidak menjawab, hanya menatapnya dengan ekspresi datar. "Ayah sakit, dan aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja." Pramana menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Setelah semua yang kau lakukan, setelah kau memilih pria yang menghancurkan keluargamu sendiri, kau masih punya muka untuk datang ke sini." Melanie menggigit bibirnya. "Aku tahu aku salah, Ayah, tapi aku anak ayah. Aku hanya ingin, setidaknya berada di sisi ayah." Pramana menatapnya dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya. "Kau sudah bukan bagian dari keluargaku lagi, Melanie." Hati Melanie hancur mendengar kata-kata itu. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menolak untuk menangis di hadapan pria yang dulu ia hormati. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Di luar kamar, Rahma sudah menunggunya dengan ekspresi penuh kemenangan. "Sudah selesai?" tanyanya dengan nada datar. Melanie menatap Rahma dengan mata yang merah. "Kau pikir kau menang, Rahma? Kau pikir dengan merebut segalanya, kau akan bahagia?" Rahma tersenyum tipis. "Aku tidak perlu berpikir. Aku tahu aku sudah menang." Melanie mengepalkan tangannya, lalu pergi meninggalkan rumah itu. Di dalam hatinya, ia bersumpah bahwa ini belum berakhir. Ia akan menemukan cara untuk merebut kembali kehidupannya, entah bagaimana caranya. Sementara itu, Rahma kembali masuk ke kamar Pramana. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Dia sudah pergi," bisiknya pelan. Pramana menghela napas panjang. "Aku sudah tidak punya anak lagi, Rahma. Aku hanya punya kau." Rahma tersenyum. "Dan aku akan selalu ada di sini untukmu, Mas." Di balik senyumnya, Rahma tahu bahwa kekuasaannya kini semakin kokoh. Tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Tidak Melanie, tidak Fahri, tidak siapapun. Namun, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Ataukah masih ada badai yang akan datang di kehidupannya? Beberapa hari setelah pertemuannya dengan ayahnya, Melanie kembali datang ke rumah mewah itu. Kali ini, ia datang dengan niat yang lebih jelas, meminta haknya atas warisan keluarga Wijaya. Setelah semua yang terjadi, ia tidak ingin hanya menjadi pecundang yang terusir tanpa mendapatkan apapun. Ia merasa masih berhak atas bagian dari kekayaan ayahnya. Ketika tiba di depan gerbang rumah, ia dihadang oleh satpam yang sudah diperintahkan untuk tidak membiarkannya masuk. Tapi kali ini, Melanie tidak akan pergi begitu saja. Dengan penuh keberanian, ia berbicara lantang, memastikan seluruh pelayan dan siapapun di dalam rumah bisa mendengar. "Katakan pada Rahma, aku tidak akan pergi sampai aku berbicara dengannya," teriaknya dengan nada penuh kemarahan. Beberapa menit kemudian, Rahma muncul di depan pintu utama, mengenakan gaun santai namun tetap berwibawa. Dengan tatapan tajam, ia melangkah mendekat. "Apa lagi yang kau inginkan, Melanie?" tanya Rahma, nada suaranya dingin. Melanie mengangkat dagunya, mencoba terlihat tegar meski dalam hati ia gemetar. "Aku ingin hakku. Aku ini anak kandung ayah. Aku berhak atas warisan keluarga Wijaya." Rahma tertawa pelan, lalu menyilangkan tangan di dadanya. "Warisan? Kau pikir kau masih punya hak setelah semua yang kau lakukan?" Melanie mengepalkan tangannya. "Apapun yang terjadi, aku tetap anak ayah. Itu tidak bisa diubah." Rahma menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. "Kalau begitu, kau bisa bicara langsung dengan ayahmu," katanya sambil memberi isyarat agar satpam membiarkan Melanie masuk.
Melani melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati penuh harapan. Ia tidak peduli bagaimana hubungan mereka saat ini, yang jelas ia masih anak kandung Pramana. Ia yakin setidaknya ayahnya tidak akan tega membiarkannya hidup tanpa apapun. Saat masuk ke dalam kamar Pramana, Melani melihat ayahnya duduk di kursi roda dengan tatapan lelah. Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. "Ayah, aku ingin bicara," ucap Melani dengan suara lebih lembut. Pramana menghela napas panjang. "Apa lagi yang kau inginkan, Melani?" Melani menggigit bibirnya, lalu mengumpulkan keberanian. "Aku hanya ingin apa yang seharusnya menjadi hakku, Ayah. Aku anak kandungmu, dan aku berhak atas warisan keluarga ini." Pramana terdiam sejenak, lalu menatap putrinya dengan tatapan tajam. "Warisan? Kau datang bukan untuk menanyakan kesehatanku, tapi untuk meminta warisan." "Ayah, aku..." "Diam!" Pramana membentak, suaranya yang melemah tetap terdengar tegas. "Dulu aku mempercayaimu, aku membelamu, tapi kau menghancurkan keluargamu sendiri. Kau memilih pria yang bahkan tidak bisa menjagamu. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Dan sekarang, setelah kehilangan segalanya, kau datang untuk meminta warisan." Melani terkejut. Ia tidak menyangka ayahnya akan semarah ini. "Ayah, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Suaranya mulai bergetar. "Aku hanya ingin mendapatkan hakku. Aku anak ayah." Pramana menatapnya tajam. "Anakku? Anakku yang mana? Aku sudah tidak punya anak, Melani." Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar hatinya. Air matanya jatuh begitu saja. "Mulai hari ini, jangan pernah datang lagi," lanjut Pramana dengan suara dingin. "Semua warisanku sudah aku serahkan pada Rahma. Dia adalah istriku, dan hanya dia yang pantas menerima semua yang kumiliki." Melani tertegun, tubuhnya membeku. Apa maksud ayah?" Rahma yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Dengan penuh percaya diri, ia menunjukkan sebuah dokumen di tangannya. "Surat wasiat ini sudah ditandatangani," ucapnya dengan nada puas. "Seluruh aset keluarga Wijaya jatuh ke tanganku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun." Melani merasa dunianya runtuh. Dengan sisa tenaga, ia merebut dokumen itu dan membaca isinya. Benar saja, semua aset, rumah, perusahaan, bahkan rekening ayahnya telah dialihkan kepada Rahma. Tidak ada satupun yang tertinggal untuknya. Ini tidak mungkin," bisiknya lemah. "Ayah, kau tidak bisa melakukan ini padaku." Pramana menatap putrinya sekali lagi, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku sudah memutuskan. Sekarang pergilah." Air mata mengalir di pipi Melani. Ia merasa benar-benar hancur. Selama ini ia berpikir bahwa, bagaimanapun, ayahnya tidak akan pernah benar-benar membuangnya. Tapi kenyataan berkata lain. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Tubuhnya gemetar. Hatinya penuh dengan penyesalan dan kebencian. Di belakangnya, Rahma tersenyum puas. Kini, tidak ada lagi yang bisa mengusiknya. Tidak Melani, tidak siapapun. Namun, apakah ini benar-benar akhir bagi Melani? Ataukah ia akan kembali dengan rencana lain? Melani melangkah keluar dari rumah mewah itu dengan hati hancur. Langit mendung, angin dingin berhembus menerpa tubuhnya yang lemah. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kacau. Segala yang dulu menjadi miliknya kini telah berpindah tangan ke Rahma. Ia tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga haknya atas warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Di tengah kehancuran itu, muncul bara dendam dalam hatinya. Rahma telah merebut segalanya, suaminya, keluarganya, bahkan haknya sebagai anak kandung Pramana Wijaya. Jika Rahma bisa merebut miliknya,
maka ia juga bisa melakukan hal yang sama. Melanie menghapus air matanya. Ia tidak akan membiarkan Rahma hidup dengan tenang menikmati semua kemewahan itu. Beberapa hari kemudian, Melanie mulai mencari informasi lebih dalam tentang harta kekayaan ayahnya. Ia mendatangi seorang pengacara yang pernah bekerja untuk keluarganya, mencoba menggali apakah masih ada celah hukum yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan bagian dari harta keluarganya. Namun, kenyataan pahit kembali menamparnya. Maaf, Nona Melanie, tapi semua aset sudah sah dialihkan ke nama Ibu Rahma. Tidak ada yang tersisa untuk Anda, ujar pengacara itu dengan nada datar. Melanie mengepalkan tangannya. Tidak mungkin. Aku anak kandungnya. Aku masih hidup. Tidak bisakah aku menggugatnya? Pengacara itu menghela napas. Secara hukum, jika wasiat sudah dibuat dan disahkan, sulit untuk dibatalkan kecuali ada bukti bahwa almarhum Pramana Wijaya membuatnya dalam kondisi tidak sadar atau di bawah tekanan. Tapi untuk membuktikannya, Anda butuh bukti yang kuat. Bukti. Kata itu terngiang di kepala Melanie. Ia yakin Rahma pasti memiliki cara kotor dalam merebut semua harta ayahnya. Ia harus menemukan celah itu. Di sisi lain, kehidupan Rahma semakin nyaman. Setelah Pramana meninggal dunia, ia menjadi satu-satunya pemilik sah seluruh kekayaan keluarga Wijaya. Rumah megah itu sepenuhnya miliknya, begitu juga dengan perusahaan dan aset lainnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih merasa gelisah. Ia tahu bahwa Melanie tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, beberapa hari setelah pemakaman Pramana, kabar mengejutkan datang. Melanie mengajukan gugatan ke pengadilan, menuntut haknya atas warisan. Berita itu dengan cepat menyebar, membuat Rahma geram. Apa yang dia pikirkan? Berani-beraninya dia menuntut warisan yang sudah menjadi milikku. Geram Rahma sambil membanting dokumen gugatan di atas meja. Pengacaranya berusaha menenangkan. Jangan khawatir, Bu. Selama tidak ada bukti bahwa wasiat itu dibuat dengan cara yang tidak sah, gugatan itu tidak akan berhasil. Tapi Rahma tidak bisa tenang. Ia mengenal Melanie. Wanita itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus mengambil langkah cepat untuk memastikan bahwa Melanie tidak akan pernah bisa merebut kembali harta yang sudah ada dalam genggamannya. Di saat yang sama, Melanie terus menyusun rencananya. Ia mulai mencari bukti bahwa Rahma telah memanipulasi ayahnya sebelum kematiannya. Ia menghubungi dokter yang merawat Pramana, mencari tahu kondisi kesehatan ayahnya saat ia menandatangani wasiat tersebut. Setelah beberapa kali menemui hambatan, akhirnya ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Catatan medis yang menunjukkan bahwa Pramana dalam kondisi lemah saat menandatangani dokumen wasiat. Ini bisa menjadi bukti bahwa ayah tidak dalam kondisi sehat saat membuat keputusan itu, gumamnya sambil menatap dokumen tersebut. Dengan bukti di tangannya, Melanie semakin percaya diri. Ia tidak hanya ingin mendapatkan kembali haknya, tetapi juga ingin melihat Rahma jatuh. Namun, Rahma tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar memastikan bahwa Melanie tidak akan menang adalah dengan menghancurkan wanita itu sepenuhnya. Maka, Rahma mulai menyusun rencana balasannya sendiri. Permainan ini belum selesai. Ini bukan hanya soal warisan, tetapi juga soal harga diri dan siapa yang akan menjadi pemenang di akhir cerita. Rahma duduk di ruang kerjanya, menatap jendela besar yang menghadap ke halaman rumah mewahnya. Matanya berkilat penuh rencana licik. Ia tidak akan membiarkan Melanie dan Fahri hidup dengan tenang. Mereka berdua harus merasakan kehancuran yang lebih dalam dari apa yang pernah mereka lakukan padanya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama bekerja untuk keluarga Wijaya. Seorang pria bayaran yang selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Aku ingin kau mencari tahu segalanya tentang Fahri dan Melanie, ujarnya dengan suara dingin. Aku ingin tahu kelemahan mereka. Aku ingin menghancurkan hidup mereka. Beberapa hari kemudian,
Rahma menerima laporan lengkap. Fahri sedang terlilit hutang setelah bisnisnya bangkrut, sementara Melani tidak memiliki pekerjaan tetap dan bergantung pada belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Mereka berdua hidup dalam kesulitan, tapi itu belum cukup bagi Rahma. Ia ingin membuat mereka jatuh lebih dalam lagi, sampai tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Langkah pertama, Rahma menghubungi para penagih hutang Fahri. Dengan sedikit manipulasi, ia memastikan bahwa para rentenir semakin menekan Fahri untuk segera melunasi hutangnya. Tak butuh waktu lama, Fahri mulai dikejar-kejar, rumah kontrakannya digeruduk, dan keluarganya dibuat ketakutan. Bayar hutangmu sekarang, atau kau dan keluargamu akan merasakannya. Suara kasar seorang rentenir menggema di rumah kontrakan kecil yang kini dihuni Fahri dan Melani. Aku butuh waktu, tolong beri aku kesempatan. Fahri memohon, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak ada waktu. Kau sudah menunda cukup lama. Rentenir itu mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Melani hanya bisa berteriak ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Rahma mulai menyebarkan gosip ke lingkungan sekitar tentang kehidupan buruk Melani. Ia menyuap beberapa orang untuk menyebarkan fitnah bahwa Melani dulu diusir dari keluarganya karena mencuri harta ayahnya. Ia memastikan bahwa dimanapun Melani melangkah, orang-orang akan memandangnya dengan hina. Tidak hanya itu, Rahma juga menyusun rencana untuk menghancurkan kesempatan Melani mendapatkan pekerjaan. Setiap kali Melani mencoba melamar pekerjaan, Rahma memastikan bahwa namanya dicoret dari daftar kandidat dengan berbagai alasan, baik itu dengan menyebarkan isu buruk atau dengan menyuap orang dalam. Melani mulai merasa tertekan. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan uang, dan sekarang orang-orang memandangnya dengan penuh hinaan. Kenapa semuanya jadi begini? Apa yang harus kita lakukan? Melani menangis di hadapan Fahri. Kita harus bertahan, Me. Akan ada jalan keluar, jawab Fahri, meskipun hatinya sendiri penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Tapi Rahma tidak berhenti di situ. Ia ingin mereka benar-benar hancur. Langkah terakhirnya adalah menjebak Fahri dalam kasus kriminal. Dengan bantuan orang-orangnya, Rahma menyusun skenario bahwa Fahri terlibat dalam kasus penggelapan dana. Tak butuh waktu lama, polisi datang ke rumah kontrakan mereka dan menangkap Fahri di depan mata Melani. Kami memiliki bukti bahwa saudara Fahri terlibat dalam penggelapan dana perusahaan, kata salah satu polisi dengan tegas. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah melakukan itu. Fahri berusaha membela diri, tapi tangan besi hukum sudah mencengkeramnya. Melani menjerit, mencoba menahan suaminya agar tidak dibawa pergi, tapi sia-sia. Kini, ia benar-benar sendirian. Kehilangan harta, keluarga, dan kini suaminya pun harus menghadapi penjara. Di rumah mewahnya, Rahma duduk dengan senyuman puas. Sekarang, kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, Melani, gumamnya sambil menyeruput tehnya. 5 tahun telah berlalu sejak kehancuran Melani dan Fahri. Kehidupan Rahma kini semakin mapan dan tenang. Ia berhasil mempertahankan seluruh warisan almarhum suaminya, mengelola bisnis keluarga dengan bijak, dan yang terpenting, membesarkan putranya, Damar, dengan penuh kasih sayang. Damar tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh sopan santun. Sejak kecil, Rahma mendidiknya dengan keras namun penuh kelembutan. Ia ingin anaknya tumbuh kuat dan tidak mudah ditipu seperti dirinya dulu. Rahma memastikan bahwa segala kebutuhan Damar terpenuhi, memberikannya pendidikan terbaik, dan menjauhkan anaknya dari orang-orang yang berniat jahat. Di sisi lain, nasib Melani dan Fahri semakin terpuruk. Fahri divonis 7 tahun penjara atas kasus penggelapan yang tidak pernah dilakukannya. Di dalam penjara, kehidupannya penuh penderitaan, ditinggalkan dan dihina oleh teman-temannya yang dulu hanya mendekatinya karena harta. Sementara itu, Melani hidup dalam keterpurukan.
Setelah kejatuhan Fahri, ia berusaha mencari bantuan ke sana-sini, tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Orang-orang masih menganggapnya sebagai wanita licik yang dulu mencoba merebut warisan ayahnya. Tidak ada lagi kemewahan dalam hidupnya. Ia hanya bisa tinggal di rumah kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Hidupnya penuh dengan penyesalan. Jika saja ia tidak tamak, jika saja ia tidak mencoba merebut apa yang bukan haknya, mungkin hidupnya tidak akan berakhir seperti ini. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Sementara itu, Rahma semakin sukses. Bisnis yang dikelolanya berkembang pesat, dan ia menjadi wanita yang disegani di dunia bisnis. Tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Suatu hari, Rahma duduk di taman rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Damar berlari menghampirinya, memeluknya dengan penuh kasih. "Ibu, aku ingin menjadi orang sukses seperti ibu," kata Damar dengan mata berbinar. Rahma tersenyum, mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Kamu akan lebih sukses dari ibu, nak. Tapi ingat, jangan pernah biarkan orang lain meremehkanmu. Jangan pernah biarkan mereka merebut apa yang menjadi hakmu." Matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang indah. Rahma menghela napas panjang, merasa puas dengan kehidupannya sekarang. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya kemenangan dan kebahagiaan. Ia telah membuktikan bahwa keadilan bisa ia dapatkan dengan caranya sendiri. Dan kini, ia bisa menjalani hidup dengan damai, bersama putranya yang menjadi sumber kebahagiaannya. Kehidupan seringkali penuh dengan lika-liku, dan tidak semua yang kita inginkan bisa menjadi milik kita. Ketamakan, dendam, dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Seperti yang dialami Melanie, mencoba merebut sesuatu yang bukan haknya justru membuatnya jatuh ke dalam jurang penderitaan. Sebaliknya, Rahma yang awalnya dirugikan justru bangkit dan meraih kemenangan karena ketekunan dan kecerdasannya dalam menghadapi tantangan hidup. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hidup akan selalu memberi kita ujian. Tapi bagaimana kita menyikapinya itulah yang menentukan hasil akhirnya. Jangan mudah menyerah, jangan biarkan orang lain menginjak harga diri kita, tapi juga jangan sampai kebencian menguasai hati kita. Kebaikan dan keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.